Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Nugraha Ajasi dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Di video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran PDD UKT PT. Video ini sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen di tahun 2023 ini. Di video ini saya akan menyampaikan dan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi pengembangan produk agroindustri, yaitu mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Di dalam video ini akan memaparkan delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Delivery nanti akan mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, di bagian interaction akan membahas terkait dengan metode pembelajaran dan LMS yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah assessment yang akan menjelaskan terkait dengan sistem penilaian. Bagian terakhir di video ini dan sebagai penutup video ini adalah rekaman proses pembelajaran langsung di kelas di mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Oke, saatnya kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perancangan dan pengembangan produk merupakan mata kuliah yang diberikan untuk mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama yang ada di program studi pengembangan produk agroindustri. Mata kuliah ini menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menciptakan dan mengembangkan produk inovatif yang bernilai guna dan mampu eksis di pasar serta menciptakan revenue dan profit yang jelas. Di mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini, mahasiswa akan mempelajari dan mengaplikasikan tahapan merancang dan mengembangkan produk, mulai dari proses identifikasi kebutuhan pasar, segmentasi pasar, target pasar, lalu selanjutnya ada proses desain produk, pengembangan alternatif konsep, sampai dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Setelah menyelesaikan pembelajaran di mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memetakan konsumen yang tepat, memperjelas permasalahan yang dihadapi konsumen, merancang dan membuat produk agroindustri yang memenuhi kebutuhan konsumen, dan menjadi solusi permasalahan konsumen. Ini merupakan capaian pembelajaran di mata kuliah ini, atau kita sebut dengan CPMK. Secara spesifik dan detail akan kita sampaikan sesaat lagi. Untuk sub CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan aktivitas dalam perancangan dan pengembangan produk. Mahasiswa akan belajar terkait definisi dan ruang lingkup perancangan dan pengembangan produk, konsep produk inovatif, karakteristik pengembangan produk, tantangan pengembangan produk. Ini merupakan materi di minggu pertama perkuliahan. Selanjutnya untuk sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menentukan pasar dan konsumen potensial. Mahasiswa akan belajar terkait segmentasi pasar, target pasar, diferensiasi, positioning. Selanjutnya adalah pemasaran ceruk, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Serta juga mempelajari terkait dengan market size dan market share. Ini merupakan materi di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian untuk sub CPMK ketiga, mahasiswa akan melakukan riset pasar. Mahasiswa akan belajar terkait exploratory research, descriptive research, causal research, definition problem, bisa riset pasar, hingga kepada analisa datanya. Ini merupakan materi minggu keempat hingga keenam. Selanjutnya untuk sub CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang siklus hidup produk. Mahasiswa akan belajar terkait dengan siklus hidup produk atau produk life cycle. Ini merupakan materi di minggu ke-7. Kemudian di minggu ke-8 akan diisi dengan pengujian, yaitu berupa ujian tengah semester atau UTS. Untuk sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menyusun keinginan dan kebutuhan konsumen. Mahasiswa akan belajar terkait dengan value proposition canvas dan design thinking. Ini merupakan materi minggu ke-9 dan ke-10. Selanjutnya untuk sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu merancang konsep produk. Mahasiswa akan belajar terkait penyusunan konsep, metode quality function deployment atau QFD, selanjutnya metode Kano, kemudian pemilihan konsep yang tepat.
Ini merupakan materi di minggu ke-11 dan ke-12. Selanjutnya, untuk sub CPNK 7, mahasiswa dapat melakukan pengembangan prototipe produk dan spesifikasinya. Mahasiswa akan belajar terkait esensi dasar prototipe, perancangan prototipe, arsitektur produk, design for manufacturing atau DFM. Selanjutnya juga terkait dengan design for supply atau DFA. Ini merupakan materi minggu ke-13 dan ke-14. Selanjutnya, di minggu terakhir pembelajaran, yaitu sub CPNK ke-8, mahasiswa mampu menganalisis kelayakan pengembangan produk baru. Mahasiswa akan belajar terkait pengujian prototipe, analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, analisis ekonomi yang meliputi HPP, BEP, dan NPV. Ini merupakan materi terakhir di minggu ke-15. Selanjutnya, di minggu ke-16 dan ke-17 itu ditutup dengan asesmen berupa ujian akhir semester, ujian akhir praktikum, dan ujian akhir semester. Ujian ini akan dijadwalkan oleh Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya, kita akan bahas terkait sistem dan metode pembelajaran di mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara sinkron dan asinkron. Secara sinkron dengan kuliah tatap muka secara langsung dan secara asinkron menggunakan LMS. Dengan metode pembelajaran student center learning yang diterapkan di mata kuliah ini, mahasiswa dapat belajar secara mandiri dengan mengakses pembelajaran melalui LMS yang telah dibuat dan dikelola oleh Politeknik Negeri Lampung. LMS berisi terkait dengan materi pembelajaran, forum diskusi, pengumpulan tugas, kuis, bahkan ujian UTS ataupun ujian akhir semester. Dengan sistem pembelajaran ini, mahasiswa dapat merasakan pengalaman belajar berupa diskusi dan pembahasan studi kasus di kelas, mengerjakan case-based assignment, refleksi materi, kajian literatur, dan mengerjakan proyek berupa perancangan produk yang hasilnya berupa prototipe. Bagian ketiga yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian menggunakan sistem penilaian yang ada di Politeknik Negeri Lampung, yaitu terkait dengan kuis itu memiliki bobot 15%. Selanjutnya tugas terstruktur bobotnya 10%, UTS bobotnya 20%, ujian akhir semester bobotnya 20%, laporan praktikum bobotnya 10%, aktivitas bobotnya 5%, hasil praktikum bobotnya 5%, dan ujian akhir praktikum bobotnya sebesar 15%. Referensi digunakan di mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini yaitu buku marketing 4.0 Moving Traditional to Digital, itu karangannya Kotler dan Malang Kertajaya. Selanjutnya ada buku The Design Thinking Playbook Mindful Digital Transformation. Selanjutnya ada buku riset pemasaran, kemudian Concise Guide to Market Research, kemudian ada buku Product Development and Engineers Guide to Business Consideration. Selanjutnya ada buku Desain Produk Inovatif dan Inkubasi Bisnis yang ditulis oleh Profesor Tontowi. Selanjutnya ada buku Innovation Management and New Product Development. Kemudian ada buku Product Design and Development. Selanjutnya terakhir yaitu ada buku Design for How People Think Using Brain Science to Build Better. Selanjutnya referensi yang digunakan di mata kuliah ini menggunakan jurnal, yaitu ada 2 jurnal yang ditulis oleh saya sendiri, yaitu di tahun 2018 yang berjudul User Needs Analysis for Industrial Design of Kansei Engineering Based Sensor for Agro Industry. Kemudian jurnal juga yang ditulis oleh saya dan beberapa dosen, yaitu di tahun 2020 yaitu berjudul Industrial Design of Kansei Engineering Based Sensor for Industry yang dikeluarkan yang diterbitkan oleh Management and Production Engineering Review Q2. Bagian terakhir dan sebagai penutup di video ini, kita akan melihat rekaman video proses pembelajaran mata kuliah perancangan dan pengembangan produk yang dilaksanakan di ruang kelas. Semoga video ini atau rekaman ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pengajaran yang ada di mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Terima kasih. Perancangan dan pengembangan
pendekatannya. Ya, harus jelas pendekatannya seperti apa. Ya. Kemudian baru kita buat desainnya ya. Desainnya seperti apa. Nah, tentunya semuanya itu haruslah memiliki data. Ya. Hasil akhirnya kalian memiliki data dari pasar. Ya. Dan tentunya kalian harus tepat memilih respondennya. Ya. Kalau tidak tepat, nanti problemnya adalah di datanya. Mungkin saja kalian memperoleh data yang banyak, tapi ternyata datanya tersebut tidak memiliki makna. Ya. Akhirnya kalian tidak bisa merancang suatu produk yang baik. Kemudian setelah kita melakukan riset desain, kemudian kita masuk juga, kita sudah melakukan collecting datanya. Ya. Kemudian terakhir kita mengambil insight ya, insight bisnisnya. Kira-kira seperti apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Ya. Nah, di materi kita, di materi perancangan dan pengembangan produk, itu inputnya adalah apa yang menjadi saran dari konsumen. Ya. Kalian juga sudah belajar terkait dengan market size-nya, ya. Mencari sebenarnya besar sih marketnya, ya. Menggunakan Google dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk kepada materi kita mau coba lihat dulu apa sih yang ada di pikiran kalian atau di benak kalian terkait dengan perancangan produk. Tolong mahasiswa sekalian bisa masuk ke website ini. Silakan masuk ke website ini. Kita masuk ke link Meter. Kita melihat apa sih yang ada di benak kalian. Yang pertama, ya, coba tuliskan 2 kata tentang produk baru. Kita melihat apa sih produk baru itu di benak kalian. Silakan yang masukkan. Setelah itu nanti kalian bisa enter. Ternyata kalau kita lihat dari kata-kata di sini yang paling besar ya, itu maknanya adalah yang paling banyak ditulis. Ya. Inovasi baru, inovatif. Ya. Sudah 20 mahasiswa yang menjawab ya. Oke, kalau sekarang siapa sih person yang ada di pikiran kalian terkait perancangan pengembangan produk baru? Siapa sih kira-kira? Pak Jokowi, ya? Atau siapa? Atau Pak Zuckerberg? Siapa lagi? Atau jangan-jangan Hitler? Silakan. Elon Musk. Oke, benar Elon Musk. Sama semua. Konsumen. Jack Ma. Oke, menarik. Pak Morgan. Menarik. Oke. Kalau kita lihat ini adalah tokoh-tokoh ya, atau personal yang ada di pikiran kalian ketika ada kata-kata produk baru. Memang benar bahwa Elon Musk salah satu inovator ya. Dia memiliki ide-ide yang cukup menarik, yang cukup aneh, gitu ya. Tapi ternyata memang bagus. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ya kalau kalian nanti mau kerja, kira-kira role-nya atau posisinya ya kalian mau jadi seperti apa sih? Mau jadi leader kan? Product manager, desainer, ataukah mau jadi investor? Karena kita ketika membuat suatu produk baru ya, membuat pabrik gitu ya, yang baru bebas aja mau jadi CEO-nya atau cuma jadi investor. Ya. Oke. Kita mau lihat ya seberapa banyak minat. Kalau kita lihat di sini ya, hanya satu yang menjadi desainer. Ya, nggak apa-apa. Itu mungkin itu adalah minat sekarang. Mungkin saja nanti ketika sudah berjalannya waktu bisa jadi pindah. Tapi nggak apa-apa. Bisa jadi ya, yang investor pindah jadi desainer. Ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan terkesan bahwa semuanya harus menjadi kayak ini. Kalau semuanya menjadi CEO, ya siapa yang membuat produknya, ya kan? Semuanya saling memiliki peran. Nanti kita akan berikan bagaimana sih menentukan
resep pasarnya adalah untuk orang-orang yang sudah tua, lansia, lanjut usia. Kenapa? Karena dengan alat ini, ya, ini akan menunjukkan bahwa para lansia itu sudah atau sedang mengkonsumsi teh. Dengan cara apa? Di situ ada tersambung pada wifi, ya. Jadi ketika dia membuat teh, maka nanti dia akan masuk ke wifi dengan internet, terus mengirimkan email kepada siapa? Kepada anak, bahwa orang tuanya sedang minum. Jadi idenya apa? Idenya adalah ketika anak mendapatkan email, notifikasi email bahwa orang tua sudah membuat teh, berarti orang tuanya masih sehat, ya, masih sehat, ya. Nah, kenapa demikian? Karena orang Jepang adalah orang-orang yang mandiri. Ya. Mereka setelah usia dewasa mereka pindah dari rumahnya. Ya, mereka mandiri pindah dari rumahnya. Tinggallah para orang tua yang ada di rumah. Nah, tentunya orang Jepang yang memiliki kesibukan yang sangat sibuk, ya, jadi dia sulit untuk mengontrol orang tua yang ada di rumah. Nah, salah satunya dengan teko ini. Jadi dia bisa tahu ada notifikasi ternyata orang tuanya masih membuat di pagi hari dan di sore hari. Kalau tidak ada, berarti sudah ada alarm yang menunjukkan bahwa jangan-jangan orang tua sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, dan ini, ya, ini sudah lama alatnya. Kalau sekarang kira-kira idenya seperti apa? Banyak sekali idenya. Ya, contoh ya simpelnya. Ini kan sering nonton film Korea. Menarik ya. Biasanya kalau sebenarnya di nonton Korea. Kalau di Korea itu kan ada smart lock, apa namanya, smart kunci yang ini, kunci pintu. Itu kan ada sensornya. Dan sensor itu bisa dikirimkan sinyal, atau biasanya pakai IoT segala macamnya. Ya. Klik, ketika dibuka, ternyata ada yang masuk, gitu ya. Misalnya, bisa contohnya ya, dia baru dari agama Muslim misalnya. Di rumahnya ada musolanya, biasanya kan orang tuanya akan sholat ke musolanya. Buat sensor di sana, sensor gerak misalnya ketika orang tuanya masuk, maka ternyata itu dikirimkan sinyalnya dan orang tuanya masih beribadah. Berarti menunjukkan orang tuanya masih sehat dan lain sebagainya. Ya. Karena di zaman ini itu sangat mendukung sekali. Oke, terima kasih atas saran-sarannya tadi, atas masukan-masukannya di sini, atas partisipasinya. Nah, kita akan masuk kepada materinya. Oke. Dalam merancang suatu produk, semuanya kembali kepada ide. Jadi awal dengan ide sampai menjadi sebuah produk. Idenya diulik di apa? Dengan Ibu Adriana Sari. Nah, kalian sudah mengulik dengan market research tadi. Market riset pasar itu tidak hanya meriset pasarnya aja, tapi meriset konsumennya juga. Kalian sudah riset segmennya, bahkan mungkin kalian juga sudah riset beberapa produk yang menjadi unggulan. Dengan apa? Dengan Google Trend dan lain sebagainya. Yang sudah kalian pelajari. Nah, semuanya sama, dimulai dari ide untuk menghasilkan produk. Contohnya Gojek. Ya. Ada yang tahu Gojek pertama kali softwarenya itu bentuknya seperti apa? Tidak ada. Karena mungkin ketika di zaman kalian itu softwarenya sudah yang hijau itu ya. Oke. Kita lihat ya seperti apa sih bentuknya. Nah, ini bentuknya. Di tahun 2010 dia masih berbasis desktop, ya, berbasis desktop dengan UI atau user interface-nya masih sederhana, ya, ya sama kayak aplikasi-aplikasi kantor biasa, gitu ya. Nah kemudian di tahun 2015, 5 tahun kemudian dia menambah pasarnya, meningkatkan pangsa pasarnya, meningkatkan jumlah customer-nya dengan menggunakan mobile app. Ya. Kalau kalian lihat dari sisi tampilannya, user interface-nya, kira-kira kalian akan pilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kenapa yang sebelah kanan? Sudah dipahami, user friendly, ya, sangat nyaman, sangat mudah, paham tadi dan lain sebagainya. Disitulah adanya peningkatan. Ya. Disitulah yang disebut dengan pengembangan produk. Ya. Perancangan produk barunya ada di sini. Yang tadinya belum ada, jadi ada. Ya, ini pertama kali. Kemudian ada masukan dari konsumen. Susah, ya, dalam mengikutnya. Susah dalam membuat
jaraknya. Ya, karena basisnya apa? Basisnya dari jarak, nanti ada biaya. Ya. Kemudian dia berkembang, dia mengembangkan produknya. Dia lakukan perancangan produk, pengembangan produk barunya. Dia lakukan iterasi, ngambil feedback dari konsumen dan lain sebagainya. Ya, muncullah di 2015. Bahkan yang sekarang, ya, di 2023 mungkin aplikasi Gojek kalian itu fiturnya sangat banyak. Ya. Ada Gojek itu sendiri, ada Gojek, Gokar, Gofur, Gosen, banyak sekali, ya, dan lain sebagainya. Disitulah peran pengembangan produk. Dan harapannya kalian bisa membuat produk-produk yang inovatif yang memiliki nilai. Ya. Dan tentunya produk yang akan dibeli oleh konsumen. Ya. Produk yang inovatif tapi ternyata tidak dibeli konsumen itu rugi. Ya. Tapi kalian membuat produk yang inovatif yang menyelesaikan problem dari konsumen, sehingga dengan sendirinya konsumen akan menggunakan produk kalian, akan membeli produk kalian dan akan tetap loyal untuk menggunakan produk kalian. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan Daniel. Jadi jika dari pihak konsumen itu memiliki banyak keinginan terkait produk yang kita buat itu, gimana, apa yang harus kita lakukan? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Benar sekali bahwa konsumennya banyak. Ya, contohnya si Gojek ya. Gojek itu kira-kira usernya berapa banyak? Jutaan ya. Dan setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan keinginannya sangat banyak. Tentunya kita harus filter. Ya. Kita filter keinginan-keinginan yang banyak. Bagaimana cara memfilternya? Maka kita akan pelajari di minggu berikutnya. Ada pendekatan yang disebut dengan metode Kano. Bagaimana kita bisa memfilter, ya, bisa mengelompokkan keinginan yang banyak tadi, ya, menjadi kebutuhan. Karena keinginan konsumen dan kebutuhan konsumen itu berbeda. Yang dibutuhkan itulah yang menjadi penting ada di produk kita. Nanti akan kita pelajari dengan model Kano, kita akan buat filter tadi. Ya. Kita akan filter mana yang lebih penting. Yang penting tadi itulah yang disebut dengan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen itu yang akan kita wujudkan di dalam produk kita. Ya, baik itu memang menambah fitur baru seperti di Gojek misalnya. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya Gojek mengeluarkan GoFood. Ya, GoFood diawali dengan Gosen duluan. Bukan Gosen apa ya? Gosen ya namanya. Apa namanya? Yang ke toko itu beli. Gosen ya. Mulai dari Gosen tapi tokonya adalah toko makanan, gitu ya. Mereka mendapat insight. Ya. Oh ternyata banyak loh yang beli makanan menggunakan Gosen tadi. Oh ternyata kita bisa buat baru. Kita buat saja fitur yang disebut dengan GoFood. Dan ternyata itu fiturnya laris manis. Banyak yang menggunakan sampai hari ini. Disitulah perannya melakukan filterisasi keinginan konsumen yang sangat banyak yang beragam. Paham teman-teman? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Menurut Bapak seberapa penting peran masukan dari konsumen? Oke. Peran masukan konsumen itu sangat penting sekali dalam mengembangkan suatu produk. Kenapa? Karena tujuan utama kita adalah mengembangkan produk yang menyelesaikan masalah konsumen. Kalau tujuannya bisnis, ya, produk kan kita tujuannya bisnis. Bisnisnya adalah produk dibeli oleh konsumen. Sehingga ketika kita tidak memberikan servis, tidak memberikan solusi kepada konsumen, maka produk yang kita usung tadi itu tidak akan layak atau tidak akan sustainable, ya, di pasar. Sehingga peran masukan feedback dari konsumen itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat ya beberapa produk-produk yang ada di pasaran kemudian sekarang tidak ada lagi. Salah satunya adalah karena tidak bisa meng-capture apa yang menjadi keinginan konsumen tadi. Jadi penting sekali masukan dari para konsumen. Tapi ingat, masukan yang beragam tadi harus kita filterisasi, harus kita lakukan prioritasasi. Nah, salah satunya dengan model Kano yang akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Cukup ya? Oke, mungkin demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kesemangatannya. Saya sangat berharap sekali ya mahasiswa yang ada di sini bisa
bisa menjadi seorang inovator, ya, bisa menjadi leader, ya, menjadi pemilik startup. Ya. Kalau pemilik startup maksudnya adalah investor tadi, ya. Jadi punya bisnis ini jadi apa? Jadi CEO dan lain sebagainya. Intinya adalah kami berharap sekali dengan mata kuliah ini kalian bisa sukses di masa mendatang. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum